Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini kami akan melanjutkan video kemarin, dimana kemarin kita sudah membahas bersama tentang 12 keterampilan abad 21, yaitu beberapa keterampilan, beberapa skill yang dibutuhkan seseorang untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman, dimana sekarang kita sudah masuk di era industri 4.0. Dan kita sebagai guru tentunya harus memahami, karena nanti siswa-siswa kita inilah masa depan bangsa Indonesia. Kita harus mengenalkan, kita harus melatih, dan kita harus membiasakan. Kemarin kita juga sudah memahami bahwasanya perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka dengan segala kebijakannya, termasuk adanya profil pelajar Pancasila, ada kegiatan proyek penguatan profil Pancasila. Semuanya tujuan utamanya ya di sini, yaitu ingin membekali siswa-siswa Indonesia tentang keterampilan abad 21 agar mereka nanti siap dengan segala tantangannya. Untuk itu di video kali ini kita akan mencoba mengkaji, akan mencoba membandingkan apakah 12 karakter abad 21 itu sudah terakomodir di dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita bahas bersama. Perlu kami ingatkan sekali lagi bahwasanya 12 keterampilan abad 21 kemarin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah learning skill, yang kedua adalah literasi skill, dan yang ketiga adalah social skill. Kalau yang learning skill itu ada 4 yang sudah kita kenal dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Critical thinking adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi, kemudian mengolahnya, menganalisisnya, sehingga bisa menyimpulkan mana yang valid, mana yang hoax. Kalau kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sebuah karya baru, bisa berupa gagasan, bisa berupa produk. Kemudian kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemampuan komunikasi adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide dan gagasan kepada orang lain. Untuk yang literasi skill kemarin ada 3, yaitu yang pertama information literasi, media literasi, dan teknologi literasi. Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi yang diterima. Ini hampir mirip sekali dengan critical thinking. Dari informasi yang diterima, dia bisa membedakan mana yang valid, mana yang tidak valid. Kalau media literasi adalah kemampuan seseorang untuk membedakan sumber yang valid, sumber yang kredibel, atau sumber yang tidak bisa dipercaya. Kemudian teknologi literasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologinya, menggunakan alatnya. Cara menggunakan YouTube itu bagaimana, cara menggunakan Google itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah social skill, ini ada 5. Yang pertama adalah fleksibilitas, kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan segala keadaan yang tidak bisa terprediksi. Kemudian leadership adalah kemampuan untuk membuat gagasan, kemudian mengajak orang lain untuk melakukan secara bersama-sama. Kalau inisiatif adalah melakukan pertama kali, productivity adalah kemampuan menghasilkan produk. Dan yang terakhir, social skill adalah kemampuan untuk berinteraksi, untuk menjalin networking. Nah, dari 12 keterampilan ini ternyata sudah dimasukkan, sudah diakomodir di dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Kalau kita bandingkan, yang critical thinking itu bisa masuk di nomor 5. Jelas sekali secara nyata, sama-sama katanya juga sama, bernalar kritis, critical thinking. Kreativitas juga demikian, masuk di nomor 6. Kemudian kolaborasi, kemampuan untuk kerjasama, tentunya ini bisa masuk di gotong royong atau masuk di nomor 2. Demikian juga komunikasi juga bisa masuk di nomor 2 dan di nomor 3.
Kemudian untuk literasi skill, jelas ini masuk di nomor 5. Kenapa? Karena tadi sama dengan bernalar kritis, karena dari informasi yang diterima itu dia bisa memproses, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan bisa menarik kesimpulan mana yang valid dan mana yang tidak valid. Untuk pembagian yang ketiga, yang fleksibilitas, ini bisa masuk di nomor 2 karena berkebinekaan global itu kan meyakini tetap menjunjung tinggi budayanya masing-masing, tetapi tetap membuka diri untuk berinteraksi dengan budaya luar. Kemudian leadership ini bisa masuk di nomor 4. Yang inisiatif bisa masuk di nomor 6. Kemudian produktif ini juga masuk nomor 6. Dan social skill masuk di nomor 2 dan 3. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ternyata dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah memuat 12 keterampilan abad 21. Bahkan punya nilai lebih karena dalam pembahasannya juga melibatkan tokoh agama, juga mengakomodir Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian juga berdasarkan literatur yang ada di Indonesia, khususnya adalah kajian dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum kami tutup Bapak Ibu, kami perlu ingatkan sekali lagi bahwasanya profil pelajar Pancasila ini nanti kita biasakan di kelas dalam 4 kegiatan. Yang pertama intrakurikuler, yaitu kegiatan di kelas-kelas kita mengajar pelajaran apapun harus menguatkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sesuai minat dan bakat dan juga budaya sekolah. Kebiasaan sehari-hari kita juga membiasakan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting tentunya adalah di kegiatan kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari kegiatan proyek inilah nanti akan lebih dikembangkan, akan lebih dikuatkan tentang beberapa keterampilan abad 21. Salah satunya adalah kepemimpinan, inisiatif, produktif, social skill, nanti benar-benar akan dibiasakan di kegiatan proyek penguatan Pancasila. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Sekali lagi bahwasanya kita memang harus belajar kurikulum merdeka secara teknisnya, apa dan siapa. Tapi ada hal yang lebih penting juga, kita belajar mengapanya. Kenapa ada kurikulum merdeka? Kenapa ada profil pelajar Pancasila? Dari situlah nanti kita akan lebih menjiwai dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Salah satunya adalah untuk menyiapkan peserta didik kita agar siap menghadapi perubahan zaman, siap menghadapi abad 21, siap menghadapi tantangan di era industri 4.0. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.